kasih Pastor Lukas. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Sukacita karena setelah 19 tahun melayani di BMC, ya, hari ini saya boleh beribadah bersama dengan saudara di gedung yang luar biasa ini dengan wajah-wajah yang juga luar biasa. Beritahu kiri kanan saudara bahwa kamu adalah orang luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara hari-hari ini dengan luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Yeremia dipanggil dan diutus, kita juga dipanggil dan diutus. Amin. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku Tuhan telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku Tuhan telah menguduskan engkau. Aku Tuhan telah menetapkan engkau menjadi nabi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara perhatikan ada 3 kata telah. Tuhan telah mengenal kita. Tuhan telah menguduskan kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita. Saudaraku, kata telah itu artinya sudah. Sudah artinya telah. Tuhan sudah selesai mengerjakannya dalam hidup kita. Tahukah kau saudaraku bahwa sebelum saudara dibentuk dalam rahim ibu saudara, Tuhan sudah mengenal siapa saudara. Tuhan kenal saudara luar dan dalam. Tuhan kenal saudara lebih dekat dari pakaian yang saudara pakai. Tuhan kenal saudara lebih dekat dari nafas yang saudara hirup. Tuhan kenal saudara bahkan sebelum saudara dibentuk dalam rahim ibu saudara. Jauh di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nama saudara dan saya sudah ada di hati Tuhan. Dia kenal betul siapa kita. Orang yang sekarang sedang khotbah di depan saudara adalah orang yang dahulu menghujat Yesus. Saya membenci orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dan saya menyesal kenapa saya lahir dari keluarga yang punya sejarah hitam. Karena papa saya seorang bandar judi dan morfinis, saudaraku. Saya malu punya keluarga seperti itu, punya bapak seperti itu. Sehingga ketika saya kuliah, saya meninggalkan kota saya dengan tujuan supaya saya tidak bersama lagi dengan keluarga, dengan orang tua. Karena suasana seperti neraka. Tiap hari pertengkaran, saudaraku, ribut terus. Dan saya berangkat ke kota Yogyakarta untuk sekolah. Tapi justru ketika saya lari dari kenyataan hidup itu, di kota Jogja itulah Tuhan tangkap saya oleh kasih karunia-Nya. Saya melarikan diri dari kenyataan hidup, saat itu justru Tuhan tangkap saya, selamatkan saya dan saya lahir baru, lalu saya melayani Tuhan, sampai akhirnya saya merintis gereja di kota Yogyakarta. Saudara, semua di dalam kemahatauannya Tuhan. Hidup saya perjalanannya adalah potongan-potongan puzzle, yang Tuhan gabungkan satu persatu, dan akhirnya menjadi gambar yang sempurna. Jauh sebelum saya dibentuk dalam rahim ibu saya, di dalam kekekalan, Tuhan sudah kenal siapa Stefanus Suyono. Amin. Demikian juga setiap saudara. Tidak kebetulan saudara ada di kota Philadelphia. Bahkan kalau saudara ada yang berlibur dari Indonesia, tidak kebetulan saudara ada di ibadah ini. Ada teman saya yang dari SMP, katanya datang ke sini, boleh bangkit berdiri, mana Gunawan? Ya, ini ada teman saya saudaraku, dia dari Indonesia bersama dengan istri ya. Saudara, semuanya tidak ada yang kebetulan. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Saya berkenalan dekat saudaraku dengan seorang hamba Tuhan yang melayani di penjara. Melayani napi-napi, para pembunuh, penjahat kelas kakap. Saking dikenalnya dia di Indonesia oleh kalapas-kalapas di seluruh Indonesia. Dia dengan mudah, dia bisa masuk ke penjara di Nusa Kambangan, Indonesia.
Saudaraku, di Nusa Kambangan itu penjara yang paling ditakuti di Indonesia. Itu ada beberapa penjara. Salah satunya disebut dengan SMS, Super Maximum Security. Itu yang di dalamnya penjahat-penjahat kelas kakap. Tapi teman saya ini bisa dengan mudah masuk. Kenapa? Integritasnya sebagai hamba Tuhan yang melayani di penjara itu sudah dikenal, saudaraku, oleh semua kalapas. Tapi tahukah engkau, saudaraku, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa ini Tuhan, masa lalunya seperti apa? Dia dulu pernah membunuh orang. Dan setelah dia bunuh orang, saudara, dia potong-potong mayat orang itu. Dia mutilasi. Dan akibat dari pembunuhan mutilasi yang dilakukan, dia masuk ke penjara. Selama sekian tahun dia menjalani hukuman di penjara. Hamba Tuhan datang ke situ, menyampaikan tentang kebenaran. Dan di situ dia diselamatkan. Di penjara dia kenal Yesus. Haleluya. Setelah masa hukumannya selesai di penjara, dia nggak mau keluar dari penjara. Dia mengabdikan hidupnya untuk apa? Melayani penjara demi penjara, saudaraku. Sebelum dia jadi pembunuh mutilasi. Sebelum dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dengan panggilan yang khusus itu. Tuhan sudah kenal siapa dia. Amin. Saudara kenal yang namanya Bill Wilson, pasti tahu. Dia hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Bukan karena pelayanannya di gedung gereja yang mewah, yang besar. Tapi karena pelayanannya kepada anak-anak jalanan. Dia jangkau puluhan ribu anak jalanan, saudaraku. Dan itu dahsyat. Presiden Amerika Serikat pun kenal siapa Bill Wilson, saudara. Karena pelayanannya, karena ministrinya. Akibat dari dia menyelamatkan begitu banyak puluhan ribu anak jalanan. Dia selalu hidupnya dalam ancaman. Kenapa? Karena mafia narkoba, sindikat narkoba marah. Karena anak-anak jalanan di sini sering kali mereka pakai sebagai kurir untuk peredaran narkoba mereka. Nah, kalau anak-anak jalanan ini diselamatkan dari jalan, mereka hidupnya berubah, maka rantai peredaran narkoba mereka akan putus. Dan itu membuat mereka marah. Hamba Tuhan ini berkali-kali, saudaraku, menghadapi ancaman pembunuhan. Ditikam, saudaraku. Direncanakan akan ditembak. Tapi Tuhan jagai dan selamatkan nyawanya. Waktu dia datang pelayanan di Indonesia, dia berkata, beberapa hari sebelum dia terbang ke Indonesia, seseorang menyuntikkan virus HIV. Dan dia berkata, saya tidak tahu umur saya masih berapa lama lagi, saya nggak tahu. Tapi dengar, selama saya masih bernafas, selama saya masih hidup, saya akan tetap menjangkau anak jalanan. Ini komitmen yang luar biasa dan taruhannya adalah nyawa dan hidup, saudaraku. Tuhan pakai. Siapa hamba Tuhan yang luar biasa ini? Tidak banyak orang tahu siapa dia. Apa latar belakang keluarganya. Bill Wilson waktu kecil, dia tidak tahu siapa bapak kandungnya. Karena kehidupan ibunya seperti piala bergilir. Dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain, saudara. Dan begitu seringnya dia mendapati ibunya dianiaya oleh laki-laki yang dia nggak kenal, saudara. Jadi dia nggak pernah tahu siapa papa kandungnya. Waktu dia berusia kira-kira 13-14 tahun, ibunya berkata kepada dia, Bill, tunggu ibu di sini. Ibu akan datang jemput kamu. Setelah itu ibunya pergi dengan seorang laki-laki yang dia nggak tahu itu siapa. Dia nggak kenal. Dan itulah yang terakhir kali Bill Wilson melihat dan bertemu dengan ibu kandungnya. Karena dia tunggu di situ, ibunya nggak pernah datang lagi. 1 hari dia tunggu. 2 hari dia menantikannya. 3 hari dia nggak beranjak dari tempat itu.
Tapi ibunya tidak pernah memenuhi janjinya. Bill, tunggu di sini, ibu akan datang jemput kamu. Ibunya lenyap, raib, dan dia tidak tahu apakah ibunya masih hidup. Dan kalau ibunya sudah mati, di mana mayatnya, di kuburan mana, dia nggak tahu. Tapi tangan Tuhan, oleh karena desain Tuhan atas hidupnya, Tuhan jangkau dia. Dia ditemukan oleh seorang hamba Tuhan. Dia ditemukan oleh orang Kristen. Dibawa ke gereja. Lewat gereja itulah Bill kenal siapa Yesus. Dia terima Yesus, dia lahir baru, lalu dia mengabdikan hidupnya untuk melayani. Dan satu hari dia datang kepada gembalanya Tommy Barnett. Dan dia berkata, saya dipanggil Tuhan kepada area dan daerah yang berbahaya. Anak-anak jalanan. Tapi saya mau mengabdikan hidup saya untuk melayani mereka. Dan dia diberkati oleh gembalanya, diutus. Dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan yang melayani anak-anak jalanan luar biasa banyak, saudaraku. Jauh sebelum dia jadi hamba Tuhan. Jauh sebelum dia ditinggalkan ibunya sebagai yatim piatu. Jauh bahkan sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Tuhan sudah kenal siapa Bill Wilson. Itu sebabnya stop dan berhenti untuk membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Tidak kebetulan saudara menjadi seperti saudara hari ini dan duduk di ruangan ini mendengar apa yang saya sampaikan. Jangan lagi berkata, Tuhan kenapa saya nggak secantik dia? Kenapa saya nggak seganteng dia? Tuhan kenapa hidung saya mancungnya ke dalam dia keluar? Tuhan kenapa saya tidak sekaya dia? Kenapa dia lahir dari keluarga saya kaya, saya lahir dari keluarga miskin? Stop! Jangan pernah membandingkan hidupmu lagi dengan orang lain. Karena sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, Tuhanmu sudah kenal dengan persis siapa saudara. Amin. Dia kenal lebih dekat dari pakaian yang saudara pakai. Jangan lagi berkata, Tuhan, kenapa saya tidak diurapi seperti dia? Kenapa suara saya tidak semerdu seperti WL tadi dan singer-singer? Yang membuat kita nyembahnya sampai miring-miring. Saking merdunya, saudaraku. Jangan pernah membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Saya juga sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa. Jangan bandingkan dengan pelayanan teman-teman kita yang ada di kota besar. Jangan, kenapa? Karena Tuhan kenal siapa engkau. Di dalam kemahatauannya Tuhan. Dia satukan satu persatu potongan puzzle dalam hidup saudara. Untuk menjadi gambar yang utuh. Sempurna. Sebelum kau dibentuk dalam rahim ibumu. Sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah kenal siapa saudara. Yang kedua saudaraku. Ayat tadi mengatakan. Tuhan sudah menguduskan saudara. Kata kudus di sini bukan berarti kita menghindar dari apa yang kita lihat yang jorok-jorok. Ya, ada wanita pakai pakaian miskin. Ya. Kurang bahan. Ada wanita pakai pakaian sundel bolong-bolong di mana-mana. Terus kemudian tutup mata. Aduh Tuhan, ini enggak kudus. Tapi begini saudaraku. Bukan itu arti kudus, bukan itu. Apa arti kudus yang ditulis oleh Alkitab? Kudus itu artinya dipisahkan untuk melakukan tugas yang khusus. Itu arti kudus. Saya kasih contoh supaya saudara lebih jelas. Di bait Allah di Yerusalem zaman dulu. Ya, di situ bertugas imam-imam. Kalau orang Israel datang untuk minta pengampunan dosa, mereka datang kepada imam dengan membawa korban sembelihan. Lalu imam memakai pisau yang ada di bait suci. Nah, pisau di bait suci itu namanya pisau yang kudus. Pisau itu hanya boleh dipakai oleh imam
untuk menyembelih dan memotong korban untuk Tuhan. Pisau itu tidak boleh dipakai untuk yang lain. Pisau itu dipisahkan dari pisau-pisau yang lain untuk melakukan tugas yang khusus. Setelah dipakai untuk menyembelih korban, lalu kemudian korban diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Pisau itu dicuci kembali, lalu ditaruh di dalam bait suci dan tidak boleh keluar. Jadi nggak bisa saudaraku, kalau imam ini mau pergi pelayanan, pagi-pagi istrinya ngomong begini, Pak, pisau di rumah kita hilang. Mama belum sempat beli. Jadi nanti pulang pelayanan, pinjem dulu pisau di bait suci, Pak. Besok Mama baru beli pisaunya. Begitu imam itu pulang pelayanan sore hari, saudara, malam. Dia keluarkan pisau itu dari bait suci. Lalu pulang bawa ke rumahnya. Begitu pisau itu dipakai oleh istrinya untuk potong bawang merah, bawang putih. Potong daging-daging, saudaraku. Saat itu juga. Pisau itu tidak lagi bisa disebut pisau yang kudus. Kenapa? Karena dipakai untuk yang lain. Karena pisau yang kudus itu dikhususkan. Dia sengaja dipisahkan dari pisau-pisau apapun, pisau yang lain. Untuk melakukan tugas yang khusus. Tahukah engkau saudaraku, engkau tidak hanya dikenal Tuhan. Tapi engkau telah dikuduskan. Engkau dipisahkan dari nilai dunia ini dan hidup untuk tujuan dari Tuhan. Purpose dari Tuhan. Amin. Ya. Saya mengenal dengan baik sepasang suami istri hamba Tuhan di kota Semarang di Jawa Tengah di Indonesia. Saya sering khotbah di gereja itu. Namanya Pastor Timotius Subekti. Mungkin saudara ada yang kenal. Ya. Nah, satu hari saudara ada peristiwa bom. Ya, yang itu mengenai istri dari Pak Timotius Subekti ini. Saat itu dia dengan anak perempuannya mau susul suaminya pergi ke gereja karena suaminya pimpin doa. Ya, dalam perjalanan menuju ke gereja, dia yang setir. Biasanya kalau dia pergi dengan anak perempuannya yang paling kecil ini, anaknya yang setir, dia yang duduk di sebelah setir. Tapi kali itu entah kenapa, dia ngotot dia yang mau setir. Anaknya duduk di sampingnya. Dalam perjalanan on the way ke gereja, ada 2 orang anak muda naik sepeda motor. Lalu pepet mobilnya di satu jalan. Dan tiba-tiba dia dengar suara duk, seperti ada benturan. Tapi enggak terlalu keras. Dia lihat lewat spion, 2 anak muda yang naik sepeda motor ini enggak terjatuh. Jadi dia memutuskan untuk tidak berhenti, dia lanjut perjalanan. Kenapa kalau berhenti malah jadi masalah nanti? Akhirnya dia lanjut. Dia enggak tahu bahwa 2 anak muda yang naik sepeda motor ini teroris. Yang pepet mobil dia, lalu pasang bom di pintu kemudi. Lewat magnet nempel. Duk, gitu. Itu yang dia dengar. Lalu tanpa dia tahu, dia diikuti oleh 2 teroris ini. Dia sampai, saudaraku, di gedung gerejanya, dia parkir. Dan ketika dia setelah parkir, dia matikan mesin mobil, dia buka pintu. Waktu dia buka pintu itulah, teroris ini dari jarak sekian meter, saudaraku, pencet remote control. Dan bom itu meledak. Pintu mobil itu hancur, kaki kanan ibu gembala ini juga hancur. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dipotong. Karena kalau nggak dipotong, pembusukan akan naik dan itu akan mengakibatkan kematian. Setelah dipotong, 2-3 jam, beberapa jam kemudian, pembusukannya naik. Dipotong lagi. Akhirnya majelis gereja, pengurus gereja dengan Bapak Gembala, mereka runding. Sepertinya harus ditangani oleh dokter yang tahu. Akhirnya diputuskan,
Ya, mereka sewa pesawat dari Mon I Singapura. Ya, itu datang pesawatnya, lalu dilarikan, diterbangkan ibu gembala ini ke Mount Elizabeth, Singapura. Di sana enggak langsung main potong. Di sana yang dilakukan apa? Darahnya dicuci bersih. Diganti dengan darah yang baru. Karena rupanya bom itu banyak bahan kimia yang ketika meledak, mesiu itu masuk ke aliran darah. Jadi kapanpun dipotong, naik lagi pembusukannya akan terus. Jadi cara yang terbaik itu dicuci darahnya. Dan itu yang menyebabkan nyawa ibu gembala terselamatkan. Sejak itu dia harus memakai kaki palsu. Ya, dan orang pakai kaki palsu enggak gampang, enggak mudah. Tapi lebih baik daripada kakinya buntung. Nah, dia cerita kepada saya seperti ini. Tahu enggak, Suyon? Sejak saya pakai kaki palsu, peristiwa bom itu, yang membuat saya bersyukur. Bukan hanya yang setir waktu itu anak perempuan saya. Waktu itu belum menikah. Kalau yang setir anak perempuan saya, dia ngalami itu. Kakinya dipotong, waduh. Betapa hancur hati saya. Jadi saya bersyukur. Saya yang jadi korban gak apa-apa. Tapi anak perempuan saya selamat utuh. Tapi ada lagi pelajaran penting yang membuat saya bersuka cita. Karena saya tanya, Tuhan, mau apa kehendakmu? Apa maksud Tuhan dengan saya ngalami begini? Ternyata setelah dia pakai kaki palsu, kemanapun dia pergi naik mobil, dia lihat orang gak punya kaki, dia gak tahan. Dia mesti tepikan mobil dia. Lalu dia datangi orang itu, dia ajak berkenalan, dia ajak ngobrol. Bapak kenapa kakinya? Oh saya ngalami kecelakaan, Bu, harus dipotong begini-begini. Bapak kenapa gak pakai kaki palsu? Saya kepingin, Bu, tapi saya gak punya uang. Karena kaki palsu mahal. Lalu dia berkata, Bapak lihat, saya juga pakai kaki palsu, Pak, karena saya nggak punya kaki. Ya, mau nggak Bapak saya belikan kaki palsu? Oh mau Bu, mau Bu. Saking banyaknya dia menolong orang yang tidak punya kaki untuk punya kaki palsu. Dia punya tempat pemesanan khusus kaki palsu. Karena dia sering pesan kaki palsu, saudaraku, di situ, saudara. Yang kalau nggak salah dibuat sama orang-orang cacat juga. Tapi buatannya begitu halus. Bagus. Dan lewat itu dia menolong banyak orang yang tidak punya kaki. Untuk bisa punya kaki palsu. Dia berkata kepada saya, sekarang saya tahu apa maksud Tuhan. Dulu saya nggak pernah peduli kepada orang cacat. Disabilitas. Cuek is the best. Gak peduli. Gak nengok. Tapi sekarang lihat orang gak punya kaki. Gak tahan. Dia kepingin tolong. Dia ingin jadi berkat. Dia tahu peristiwa bom itu Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Karena Tuhan punya maksud. Tuhan punya tugas yang khusus. Untuk dia bisa hidup di dalam apa yang Tuhan mau itu, saudara. Amin. Hidupmu telah dikuduskan Tuhan. Sebelum kau keluar dari kandungan ibumu, saudaraku, siapapun engkau. Engkau sudah dipisahkan dari nilai-nilai dunia ini dan hidup untuk purpose Tuhan. Hidup untuk tugas khusus, tujuan yang dari Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, saudaraku. Aku Tuhan telah menetapkan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau nabi untuk Yeremia, saudara dan saya tidak semua dipanggil sebagai nabi, tapi yang jelas semua saudara dan saya dipanggil menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Tadi di ibadah pertama saya khotbah tentang harga satu jiwa. Begitu bernilai, begitu berharga di mata Tuhan. Berapa nilai satu jiwa di mata saudara?
Dan itu yang membuat saudara akan bergerak meninggalkan zona nyamanmu. Untuk apa? Engkau datang kepada mereka untuk jadi berkat. Karena satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menetapkan hidupmu. Dan saya mau tantang setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Hiduplah bukan hanya dalam berkat Tuhan. Hiduplah bukan hanya dalam mujizat Tuhan. Hiduplah di dalam ketetapan Tuhan. Engkau sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi siapapun juga. Waktu saya dengan beberapa teman merintis gereja di Jogja, dari 20 anak muda menjadi beberapa ribu jemaat. Semua tentu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kami banyak ditolong oleh hamba-hamba Tuhan yang menjadi bapak rohani kami. Salah satunya dari Filipina, namanya Brother Ben Baluyot. Sekarang Tuhan sudah panggil beliau. Satu hari dia datang, saudaraku, dia bawa rekan pelayanan dia. Ya, namanya Brother Joseph. Dia datang untuk melayani kami, membangun fondasi tentang misi, tentang penginjilan, saudaraku. Ya, dan kami mendengar kesaksian dari Brother Joseph yang dia bawa ini, saudara. Ternyata, ya, mereka punya sebuah pelayanan yang membawa masuk Alkitab ke negara-negara yang menolak dan menganiaya kekristenan, saudara, di Asia. Tapi sebelum mereka bersama melakukan hal ini, saudara, rupanya brother kita ini, saudaraku, sudah bergabung di dalam sebuah pelayanan yang sama, tapi internasional. Tidak hanya di Asia, tapi seluruh dunia. Ya, nah dia cerita, satu hari dia mendapatkan sebuah misi. Dan ini benar-benar mission impossible. Kenapa? Karena misi ini membuat dia ada di dalam bahaya kematian. Dia membawa sebuah kapal besar masuk ke perairan China. Dan di dalam kapal besar ini dia bawa Alkitab dalam bahasa Cina sejumlah 1 juta eksemplar. Ini penyelundupan Alkitab terbesar sepanjang sejarah manusia. Sebelum dan sesudahnya tidak pernah ada lagi. 1 juta. Itu kalau 1 juta. Itu ditaruh di ruangan ini gak cukup. Beberapa ribu dimasukkan ke tong-tong, mungkin 1000-1000. Tong yang dibungkus plastik lebih dulu yang kedap air. Lalu dimasukkan ke tong kayu. Sama kayak bayi Musa. Taruh lalu dihanyutkan. Kenapa? Kapal ini tidak boleh berlabuh atau bersandar di pelabuhan yang sudah dikenal. Tapi dengan jarak sekian meter, itu dihanyutkan. Alkitab ini, tong-tong kayu ini, dihanyutkan ke pantai-pantai yang tidak ada pelabuhannya. Di situ, sudah menunggu kontak personnya dia, teman-teman dia, orang China lokal. Dan itu subuh-subuh. Sebelum orang bangun, hari masih gelap. Mereka berdasarkan bintang di langit saja penerangannya, saudaraku. Dan kalau kapal tong kayu itu yang berisi Alkitab, itu sampai ke pantai, mereka langsung ambil. Lalu mereka buru-buru bawa. Setelah itu balik lagi untuk ambil, saudara. Dan itu yang mereka lakukan. 1 juta buah Alkitab. Itu penyelundupan terbesar. Dan saudara tahu, tidak bisa dibawa pakai kapal kecil. Kapalnya gede. Itu artinya kapal besar ini tidak mungkin bisa masuk ke perairan China. ZEE mereka, zona eksklusif, apa itu namanya? Kalau ada kan perairan yang itu masuk daerah kekuasaan dari negara tersebut.
tidak mungkin kapal itu bisa masuk ke perairan China tanpa ketahuan sama polisi patroli laut saudaraku di China. Tapi dia bersaksi seperti ini. Ketika lewat, itu enggak jauh, itu ada kapal patroli. Tuhan itu membutakan mata polisi patroli ini. Membutakan mata polisi-polisi laut ini. Bayangkan kapal segede itu lewat. Enggak tahu, enggak kelihatan. Sehingga dia bisa melewati saudaraku kapal patroli itu. Lalu di jarak yang sudah ditentukan. Dia dengan teman-temannya lepaskan tong-tong kayu itu. Semua dibuang keluar. Supaya itu dihanyutkan sampai ke pantai. Setelah selesai, tentu butuh waktu yang sangat lama. Kapal itu keluar lagi dari perairan China. Lagi-lagi saudaraku, polisi laut, polisi air mereka, itu kayak dibutakan matanya. Lu lewat segede gajah begitu, saudara. Nggak lihat, saudara. Sebesar itu. Sama sekali nggak ketahuan, saudara. Kalau bukan Tuhan siapa? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sayangnya, saudara. Keberhasilan dari penyelundupan Alkitab terbesar sepanjang sejarah itu, saudara, diekspos oleh organisasi misi yang dia bergabung. Dan itu mengakibatkan dia marah, kecewa karena teman-teman dia yang menjadi kontak person dia di China itu ditangkapin. Dan mereka masuk ke penjara. Mereka dianiaya, disiksa. Aduh, dia kecewa, dia marah. Kenapa harus diekspos? Kalau demi untuk bisa mendapatkan donasi dan orang lain tahu, harusnya itu tidak diekspos. Dia marah dan dia keluar dari organisasi itu. Rupanya Tuhan punya maksud supaya dia tetap melanjutkan panggilan dan pelayanan itu untuk Asia. Dan dia bentuk organisasi misi ini untuk memasukkan Alkitab ke negara-negara di Asia yang menentang kekristenan. Dan sampai hari ini organisasi ini masih tetap berjalan. Saudara, Tuhan sudah menetapkan brother kita ini. Dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Natal tahun lalu, saya melayani Natal di sebuah desa kecil. Di Pulau Jawa, saya nggak perlu sebut nama desanya. Ya. Dan ketika saya khotbah di situ, saudara tahu, yang datang saudara, bukan di dalam gedung begini, saudara, di open space, udara terbuka. Saudara. Ya. Yang datang itu hampir 500 orang. Dan saya beritahu kepada saudara, yang datang dengar saya khotbah tentang Natal, tentang Yesus ini, saudara, itu hampir semua penduduk desa atau kampung itu. Dan mayoritas bukan orang Kristen. Tapi mereka dengar khotbah tentang Natal, tentang Yesus, antusiasnya luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa. Bukan orang Kristen. Dihadiri saudaraku sama aparat-aparat. Dan mereka ikut dengar. Saya tanya sama yang mengundang saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya baru kali ini loh. KKR Natal yang dengar jauh lebih banyak yang non-Kristen dibanding yang Kristen. Lalu mereka cerita bahwa mereka ini yang undang saya berasal dari desa itu. Lahir mereka bertumbuh remaja di desa itu. Dan mereka bercerita kepada saya, Pak, dulunya di desa ini gak ada satupun orang Kristen. Satu pun gak ada. Dimulai dari keluarga kakek nenek saya dulu. Itu yang pertama
pertama jadi Kristen di desa ini. Setelah itu kakek nenek saya mulai berbagi tentang kasih Tuhan. Dan mulai satu persatu jiwa diselamatkan. Keluarga ini jadi berkat luar biasa. Akhirnya di desa itu ada sebuah gereja kecil. Lalu yang menakjubkan yang membuat saya diberkati, saudara. Anak-anak muda yang lahir, ya termasuk cucunya yang keluarga pertama ini, itu pergi keluar kota. Mereka mengadu nasib ke Jakarta, ke kota besar, saudara. Dan mereka sukses di sana sebagai pengusaha. Tapi mereka punya komitmen. Setiap Natal akhir tahun, mereka nggak pakai untuk liburan keluarga lebih dulu, walaupun uangnya banyak. Tapi komitmen mereka bersama yang di perantauan yang sukses-sukses ini, balik setiap akhir tahun ke kampung itu, ke desa itu. Untuk apa? Bikin perayaan Natal. Karena sudah bertahun-tahun jadi tradisi perayaan Natal di kampung itu dihadiri seluruh masyarakat di situ. Jadi mereka datang ke situ untuk apa? Untuk memberkati. Mereka beri makanan, beri sembako. Lalu mereka bikin program pasar murah. Untuk apa? Untuk memberkati masyarakat di situ. Mereka tahu bahwa kalau mereka ada di perantauan, mereka sukses sebagai pengusaha, mereka diberkati dengan banyak materi. Mereka tahu untuk apa mereka diberkati. Supaya mereka jadi berkat. Saya diberkati karena komitmen mereka bersama. Selalu pulang ketika Natal. Mereka lebih apa tuh? Lebih menomorduakan liburan dengan keluarga. Mereka lebih menomorduakan liburan mereka ke tempat yang lain, saudaraku. Mereka pakai waktu terbaik setiap akhir tahun untuk merayakan Natal. Di kampung itu, di desa itu, saudara. Bayangkan, saya khotbah itu kayak KKR. Saudara. Itu yang dengar mayoritas non-Kristen. Saya baru ngalami saat itu, saudara. Saya berkata kalian luar biasa. Dan mereka berkata ini komitmen kami, Pak. Kami diberkati di luar daerah ini. Tapi kami balik ke daerah ini untuk jadi berkat. Amin. Mereka hidup di dalam ketetapan Tuhan. Bulan ini mereka pasti akan kembali merayakan Natal di desa tersebut, saudaraku. Saya berharap satu hari Pastor Lukas bisa melayani di situ. Aduh, saudaraku, khotbah sambil keringetan. Kenapa? Ya nggak ada AC. Terbuka, ya kan? Waduh, tapi luar biasa. Hati untuk jiwa-jiwa luar biasa. Mereka hidup di dalam ketetapannya Tuhan. Jadi berkat buat siapapun yang mereka temui, saudaraku. Mereka tahu di luar kota mereka diberkati bukan untuk diri mereka sendiri. Tapi pulang untuk daerah mereka. Jadi putra daerah yang memberkati daerah mereka. Saya mau berkata dan bernubuat kepada setiap saudara. Kota ini menunggu saudara. Jadi saluran berkat buat mereka. Kota ini, negara ini menunggu saudara. Walaupun saudara dari banyak yang dari Indonesia. Untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Jadi berkat di kota ini. Di bangsa ini, saudara. Berkati bangsa ini. Taruh hati bangsa ini di hatimu. Jadi berkat. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kau ada dalam rahim ibumu. Tuhanmu sudah mengenal engkau. Tuhanmu sudah menguduskan engkau. Dan Tuhanmu telah menetapkan engkau. Jadi nabi, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jangan hidup menjadi orang Kristen aku. Yang semua permintaan kepada Tuhan, kejar berkat Tuhan hanya untuk aku. Berhenti, self-center. Jadi orang Kristen yang berpusat kepada Kristus. Engkau akan jadi berkat dimanapun
Tuhan tempatkan saudara. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.